Setelah kemarin kita ini membahas tentang ya tadi masih membahas kriteria wanita yang istri yang solehah itu bagaimana. Setelah kemarin kita bahas bahwasanya seorang perempuan itu alangkah baiknya untuk selalu berhias di dalam rumah dengan niat agar suaminya senang. Namun bukan hanya itu saja, si laki-laki juga harus sadar bahwasanya si perempuan juga mengharapkan suaminya itu juga berhias untuk dirinya. Makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, tazayyan, aku ini di dalam bab yang sebelumnya itu saya ini suka berhias ya untuk istri saya, sebagaimana istri saya berhias untuk diri saya. Yang intinya ada timbal balik. Lek kita pingin istri kita ini berhias untuk kita, ya kita berhias untuk istri kita. Ya, pilih dari pulang kerja, mandi, sing wangi, sing dan lain sebagainya. Ketika liburan pun, ketika libur kerja ya sama. Ya mandi, ya pakai minyak wangi, baju yang bagus, ngoten lho. Ya, paling enggak itu pakai baju yang bagus. Ini lekatin nukang atau yang lainnya di rumah misalnya pakai baju kotor dulu terus nanti ya berhias diri, intinya seperti itu. Nah, ketika melihat seperti itu, insya Allah tanpa kita minta istri kita untuk berhias diri, mereka juga berhias diri untuk kita ya. Jadi salah satu kriteria istri yang solehah adalah berhias untuk suaminya. Berhias itu bukan hanya mandi dong ya. Lelaki perempuan jelas yang gawe wedak, lipstick, gawe eyeshadow, ya. Gawe apa jeneng meneh? Eyeliner. Enggak paham. Oke, makeup itu ya. Baru tahu saya setelah menikah ya. Eyeshadow ya, dan lain sebagainya, eyeliner. Tunggu skincare ya, tuh MS Glow ya, Scarlett, nah, sampai apal ya. Ya kita kalau ingin istri kita cantik, belikan itu semuanya, kemudian kita juga berhias diri gitu. Ya, ketika istri juga dibelikan itu ya make up itu tadi atau alat-alat untuk berhias diri itu tadi ya niatkan untuk suami. Cek seneng, jika noleh nang liyane. Sing laki-laki atau suaminya juga gitu. Jaga pandangan ketika di luar rumah. Kenapa? Karena ketika menjaga pandangan di luar rumah, nanti yang dirasakan oleh seorang suami ketika masuk rumah, maka yang dirasakan adalah tidak ada wanita yang lebih cantik seperti istrinya. Tidak ada. Ya. Karena merasakan nikmatnya sesuatu yang halal. Tapi kalau sudah kebiasaan delok sing haram, yang halal iki gak ono rasane, Pak. Sing halal gak ono rasane. Tapi kalau sudah kita hindari hal-hal yang haram itu tadi, mata kita jauhkan dari hal-hal yang haram, maka yang halal itu nikmat, lebih nikmat daripada yang haram. Nah, ini kita sampai di masalah hubungan suami istri, hubungan intim ya. Wa la tamna'a nafsaha wa in kanat 'ala dhahri qatabin. Kalau di dalam kitab Uqudul Ujen di sini, kriteria wanita solehah, istri solehah itu adalah tidak menolak suami ketika suami itu menginginkan hubungan suami istri, hubungan intim. Yang Syekh Nawawi tadi agak keras. Walau wa in kanat ala dhahri qatabin, walaupun sih dalam keadaan naik unta, naik surujul ba'ir. Di sini kalau dulu itu onta itu nggak naik onta dong. Di atas onta itu ada kayak tandu atau kayak omah-omane kayak kemah-kemane itu. Walaupun si suami itu atau enggak di zaman sekarang kita cari gambaran di zaman sekarang ya nggak mungkin ada onta kayak gitu sekarang. Pakainya mobil. Di mobil pingin harus dituruti ya. Katanya kitab ini seperti itu. Yang maknanya ketika suami itu lagi pingin ya dikasih. Ini ngono.
jangan sampai menolak. Nah, poin pentingnya ini, seorang suami itu pun juga harus perhatian atau paham tentang keadaan istri. Jangan sampai kita ini egois. Egoisnya ini apa? Kita lagi pingin lah istri kita dalam keadaan capek, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sedikit nggak mood, atau mungkin habis ada pertengkaran ya, perselisihan. Biasa dalam rumah tangga ada konflik. Si istri ini agak nggak mood gara-gara suaminya mungkin melakukan sebuah kesalahan. Maka ya kita harus pahami itu. Maka yang perlu dilakukan suami adalah tidak memaksakan kehendak. Ya. Kenapa lu? Katanya kalau sampai menolak hukumnya dosa, Ustaz. Kalau sampai menolak maka yang akan terjadi, kita kan lagi pengen kemudian ditolak, otomatis kita ini marah. Ketika kita marah maka yang terjadi adalah istri kita mendapatkan, istri-istri itu mendapatkan laknatnya malaikat. Waduh. Hadisnya jelas, Ustaz. Gimana itu, Ustaz? Begini, kalau memang kita ini suami yang cinta istri, apakah kita tega istri dilaknat malaikat? Ya tega, woi, iki kebacut iki. Ya, kalau sampai memang cinta, pastinya kita nggak pingin istri kita itu mendapatkan hal-hal yang kurang baik. Kalau kita itu cinta, yang pertama, kalau kita itu cinta, ya pasti kita harus bisa memanjakan mereka atau membuat mereka juga merasakan nikmat juga, gitu loh. Karena begini, ketika seorang istri itu terpaksa, itu yang terjadi ketika hubungan suami istri, hubungan intim itu adalah rasa sakit. Karena mereka tidak merasakan nikmat. Ini sekarang saya bahas seksologi ya. Jadi mereka itu merasakan sakit. Ya, beneran ini yang bilang bukan saya, tapi bilang ada mereka ahli seksologi. Mereka ahli tentang inilah pokoknya. Dalam hubungan suami istri, ketika istri itu lagi nggak mood dan tidak merasakan nikmat, maka yang terjadi mereka adalah merasakan sakit. Ya. Merasakan sakit di sini pertama karena mungkin pelumas alami yang ada dalam diri perempuan itu tidak keluar sebab gak merasa nikmat itu tadi. Intinya kepaksaan. Yang kedua bisa jadi keluar cuma sedikit, tetap merasakan sakit. Apalagi yang gak keluar ini tambah sakit juga. Nah, maka daripada itu, ya maksud sih kita ini rela demi melampiaskan hasrat kita, tapi menyakiti istri kita gitu loh. Memang istri kadang nggak wani ngomong atau kepaksaan karep mulah. Tapi ya mbok ya kita ini juga melakukannya itu atas dasar cinta. Atas dasar cinta di sini ya sama-sama oleh enake lah. Jangan sampai salah satu dari kita itu ada keterpaksaan. Nah, makanya pas mungkin yang sudah suami istri cuma 2 ini 3 sama saya. Ya. Jadi harus paham. Ketika lagi pengen istri lagi gak mood atau mungkin ada gak moodnya karena ada masalah, kita selesaikan masalah itu. Mungkin ada pertengkaran tadi pagi atau yang kita selesaikan. Apa sih yang pengen sampai lakukan? Intinya kita bangun moodnya. Loh, pingin lagi pingin sing wedok nggak mood, kita bangun moodnya. Bangun moodnya dengan apa? Entah sampean ajak jalan-jalan dulu, entah kita ajak ngobrol dulu, atau mungkin ada masalah kita selesaikan dulu. Moodnya sudah kembali, insya Allah ketika mood kembali mereka sukarela. Sukarela di sini podo pengine nanti itu. Hasan konsentrasi Hasan ya itu. Jadi gitu, kita bangun moodnya mereka. Jangan sampai kita tok yang merasa enak tapi si istri nggak merasakan enak. Maka daripada itu ya kita sebagai seorang suami ya benar dalam ini
seorang istri nggak boleh untuk menolaknya. Cuma kita juga harus paham lah, ya, paham keadaan istri. Jangan sampai kita memaksakan kehendak atau sampai melakukan kekerasan. Naudzubillah. Ya, naudzubillah min dzalik. Karena gara-gara kalau sudah rumah tangga, sudah suami istri, ya sakarepku sebagai suami. Karena saya yang lebih tinggi, saya yang menjadi pemimpinnya, saya yang berhak atas istri saya sendiri. Wah, ini adalah sebuah pemikiran yang otoriter, nggak boleh seperti ini. Rumah tangga atas dasarnya adalah litaskunu 'alaiha, ya, agar mendapatkan ketenangan. Karena untuk menikah itu tadi, iya kan, di dalam Al-Quran kan ngono, mawaddatan warahmah, ya, agar saling cinta, saling menyayangi, kan itu atas dasar rumah tangga itu kan, pondasi rumah tangga itu kan. Tujuan rumah tangga adalah agar kita ini mendapati ketenangan, agar kita ini mendapatkan saling rasa cinta dan sayang. Itu kan tujuan dalam rumah tangga. Kalau saya mengatakan seperti itu, berarti saya tidak masuk dalam tujuan itu, tujuan yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'annya. Maka dalam rumah tangga gak boleh seperti itu. Jatuhnya nanti apa? Nah, ini kasus-kasus yang banyak adalah marital rape, yakni kekerasan seksual dalam rumah tangga, khususnya kepada istri. Kalau bahasa kerennya itu tadi marital rape, atau bahasa Indonesia kasarnya pemerkosaan terhadap istri. Loh, istri kok bisa jadi korban pemerkosaannya suami? Memperkosa ini adalah pemaksaan hubungan seksual terhadap orang lain. Definisinya itu. Jadi ketika kita memaksakan kehendak kita untuk berhubungan suami istri kepada istri kita, memaksa istri kita enggak dipaksa, enggak, itu tetap namanya juga pemerkosaan dalam definisinya. Ketika mereka menolak, kemudian kita paksa tetap nolak sampai gelut, sampai kita melakukan kekerasan, mukul dan lain sebagainya, itu namanya tetap pemerkosaan. Ya, tetap namanya pemerkosaan, pemaksaan. Karena gara-gara yang seperti inilah banyak kasus yang sampai membuat korban itu depresi. Ya. Di dalam Komnas Perempuan ini saya baca-baca tadi ya, Komnas Perempuan itu mengatakan ketika ada pemaksaan dalam hubungan suami istri ini, kebanyakan dari mereka istri itu mendapati depresi, ya, depresi, bahkan tidak peduli dengan dirinya sendiri, saking depresi dan stresnya sampai bunuh diri karena stresnya itu tadi. Jadi dalam rumah tangga, dalam masalah itu tadi traumanya besar. Perempuan ini kan kadung trauma kan nemen. Nah, ketika melakukan kekerasan seksual seperti itu tadi, maka yang terjadi adalah depresi. Melakukannya adalah orang yang dekat dengannya, yakni suaminya. Kate nolak gak iso, engko kate merkarakno atau dan lain sebagainya, dadi omongan tonggo dan lain sebagainya. Intinya wis bakalan kena serang kemana-mana, akhirnya depresi. Itu yang dipikirkan oleh istri tadi yang mendapat dipaksa tadi itu tadi. Banyak kasus di Pasuruan pernah itu rame itu. Ya, secara agama memang belum cerai, cuma masih bisa. Tapi di tengah perjalanan itu ya memang bajingan ini suaminya ini. Istrinya istrinya jalan, diculik, ya, diperkosa di tengah sawah, tengah tebon-tebon. Tunjukkan, aku ki sik bojomu, kon kudu nuruti aku. Lah kayak gini gimana hukumnya? Kekerasan. Ada lagi, ya, contoh sampai istrinya depresi ini akibatnya apa? Di berita itu, istri bacok suami karena menolak hubungan suami istri. Ya apa? Jadi ceritanya itu habis melahirkan, kan jahitannya masih belum kering banget. Sing lanang maksa minta. Terjadilah itu. Pertama si karepmu lah wis ditahan-tahan ae.
Lah kok keterusan iki belum sik njaluk maneh, akhirnya stres, depresi, saking mangkele istrinya tadi ku bojone dipacok. Serem loh orang depresi itu. Ojo membacok orang, bacok dirinya sendiri itu berani. Ketika dia tidak bisa mengeluarkan ke yang lain, depresi itu tadi akhirnya dihantam kepada dirinya sendiri sampai menyakiti dirinya sendiri. Itu banyak kasusnya. Cuma kalau yang tercatat tahun 2020-2021 Masya Allah ada sekitar kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga itu ada 299.000 2020. Terus di 2021 itu 329.000 kasus. Dan yang nomor 2 itu adalah pemerkosaan terhadap istri itu tadi, marital rape itu tadi. Itu yang tercatat loh ya, belum yang nggak tercatat. Karena nggak mau lapor itu si istri itu tadi. Maka daripada itu mindset atau pemikiran bahwasanya suami itu bisa sakarepe dhewe terhadap istri itu harus dibuang. Makanya dalam saya baca Sholahul Usroh itu istimewa. Saya kemarin baca kitabnya Habib Umar, memang pondasinya rumah tangga itu tujuannya salah satunya ya adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tujuannya adalah agar kita mendapatkan ketenangan, kenyamanan, kedamaian dalam hidup, cinta dan kasih sayang. Ini pondasinya. Nanti akan rumah tangga itu bakalan menjadi rumah tangga yang barokah ketika tujuannya itu. Maka daripada itu, masalah hubungan suami istri yaitu tadi, seorang suami harus ngerti atau paham dengan keadaan istri. Ketika mereka nggak mood, kita bangun moodnya mereka. Jangan kita paksa pada waktu itu, kasihan nanti. Ketika nggak mood itu karena masalah, selesaikan masalahnya. Ketika nggak mood karena mungkin ya nggak dijak jalan-jalan untuk membangun moodnya mereka, agar mereka juga bisa menikmati hubungan suami istri itu tadi. Nah, kalau ini hadis ini gimana? Ada hadis disebutkan lau anna mar'atan ja'alat lailaha qiyaman wa naharaha siyaman wa da'aha zawjuha ila firashi wa ta'akharat anhu sa'atan wahidah ja'at yaumal qiyamah tushabu bisalasil wal aghlal ma'a syayatin ila aswali safili. Kalau ada seorang perempuan yang mana kalau malam bangun malam, kalau siang itu puasa, wa da'aha zawjuha ila firashihi, kemudian suami istri yang seperti itu dipanggil oleh suaminya ke kamar atau suaminya pingin wa ta'akharat anhu sa'atan wahidah, kemudian dia ini melambatkannya 1 menit aja atau 1 jam saja, yang maknanya ada enggan untuk melakukan hal tersebut, ja'at yaumal qiyamah, maka dia akan datang di hari kiamat dalam keadaan apa? Di rantai, dibelenggu bersama setan ya, digeret ke tempat yang paling rendah ya, tempat yang paling rendah. Ini maksudnya apa? Yang dimaksud dengan hadis ini adalah istri menolak suami dengan atas dasar suaminya itu sebenarnya sudah baik sama dia ya. Suaminya baik sama dia. Suami kriteria suami yang soleh. Cuma dia ini menolak untuk hubungan suami istri. Nggak ada alasan. Alasannya pun nggak masuk akal. Ya. Maka yang terjadi ya ini tadi. Ya ini tadi. Atau mungkin kalau bisa jadi hadis ini orangnya ini istrinya solihah, ahli ibadah, cuma nolak suaminya, padahal suaminya itu baik, masya Allah bisa, tapi nolak suaminya. Kenapa? Ada rasa dia lebih baik daripada suaminya. Mungkin suaminya ibadahnya biasa-biasa saja, akhirnya merendahkan suaminya. Jadi dia menolak karena atas dasar merendahkan suaminya. Apa sih ini? Nah, maka ini yang akan terjadi. Dia akan datang di hari kiamat bersama setan.
dibelenggu bersama setan, dirantai sama setan, diseret ke tempat yang paling rendah. Ini maksud hadis tersebut, ya, bukan penolakan karena yang lain. Nek mau dohir-dohiran hadis yo, semua istri kalau nolak hubungan suami istri ya seperti ini, enggak. Kita harus bisa memandang lebih jauh lagi, ya, lebih jauh lagi, lebih luas lagi. Apakah dia menolak? Ketika dia menolak, apa alasannya? Suami sudah ngasih nafkah, misalnya suami juga genah, masya Allah, barakallah sudah, tapi dia nolak. Nah ini apa alasannya? Alasannya nggak masuk akal, atau alasannya mungkin dia lebih senang dengan laki-laki. Wah ini tambah laknat, ini sudah jelas laknat. Jadi kita ketika melihat ada hadis seperti ini, penolakan istri itu alasannya apa? Kalau alasannya adalah ya karena suamiku wis gak jelas, gak ngasih nafkah, wis mesti menyakiti, wis intinya gitu, wis nggak jelas, wis bobrok wis suaminya. Ya berarti ketika dia nolak ya nggak salah gitu loh. Kan ada alasannya. Aku gak mood, aku bojoku kayak gini sing lanang, gak gelem kerja pun gak tahu kayak nafkah aku, malah ngopeni sepedae ya, misalnya ngopeni manuke ya, manuk gantangan itu loh, tutup manuke dhewe ya. Manuk gantangan itu. Wah seperti ini. Nah kalau ada penolakan gara-gara gak mood, gara-gara itu ya gak salah istrinya. Wong sing garai nusyus itu adalah laki-lakinya. Makanya dalam kitab Bejuri kemarin kita bahas tentang nusyus atau pembangkangan seorang istri. Kebanyakan istri membangkang itu karena ulah suaminya. Kebanyakan ulah suaminya. Kebanyakan kata Imam Bejuri. Jadi ya jangan salahkan 100% ketika ini nusyus ini loh. Lihat dulu, jangan katakan nusyus. Sama sudah ngasih nafkah genah enggak? Sampean sudah muasyarah bil ma'ruf, sudah menggauli istri sampean dengan pergaulan yang baik enggak? Enggak nyentaan nang istrinya sampean, enggak berkata kasar nang istrinya sampean. Sudah itu semuanya sudah. Kalau mungkin sampean berkata kasar kepada istri sampean, ya jangan salahkan istri sampean bangkang, enggak mau sama sampean. Kan gitu. Nah, ini perlu diperhatikan. Tapi loh ini, enggak kerasa bahas kenean iki. Ini bahas yang lebih detail lagi sekarang. Ini terakhir ini ya. Wa yustahabu lil majami', dan disunahkan bagi orang yang ingin berhubungan suami istri ayyabda bismillah, dimulai dengan bismillah, wa yaqra'u qul huwallahu ahad. Jadi apa yang disampaikan oleh Yai Anwar Zahid itu benar ya, qul huwaile itu benar itu. Ya, atas dasar ini kita buku dulu jadi bismillah, qul huwallahu ahad. Baru setelah au yukabir takbir, tapi enggak tahlil. Masuk kali tahlil kan kate apa berhubungan intim kok tahlil barang suwen ya. Intinya ingat Allah, bismillah, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kemudian mengatakan bismillahil aliyil azim, Allahumma ja'alid nutfata dzurriyyatan thayyibatan in kunta qaddarta an takhruja dzalika min sulbi. Nah, dawa wis kul huwa elek iku ya. Dawa wis kul huwa enggak apa-apa. Atau ini yang diajarkan Nabi. Beliau pernah bersabda dalam hadisnya, lau anna ahadakum, kalaupun salah satu dari kalian idza ata ahlahu, kalau ingin melakukan hubungan suami istri atau ingin mendatangi istri kalian atau pingin qala, maka berkata Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Itu yang paling masyhur ya, Allahumma jannibi syaitan. Dihafal lagi. Dicatat si ai ngapalane ben ya. Allahumma jannibi syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Fa in kana bainahuma waladun lam yadurruhu syaitan. Kalau pada saat itu kok ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala punya anak, maka anak tadi itu enggak bakalan diganggu setan. Ya, seperti itu. Dan juga ketika berhubungan suami istri tadi itu tidak dibarengi setan. Ya kayak makan nih loh, kalau enggak pakai bismillah dibarengi setan. Jadi barokah hilang, enggak ngerasa kenyang. Mangan terus kok gak warak-warak gitu, karena diwangi setan.
Sama ketika berhubungan suami istri, kalau nggak diawali dengan bismillah, doa-doa tadi itu ya gak barokah nanti. Kalaupun punya anak, nanti anaknya ya diganggu setan ya. Atau bisa jadi setan juga anaknya. Wa idza qarubat minal inzal, nah ketika sudah mau ejakulasi, sudah mau sampai puncaknya, faqul fi nafsika wa takhalaq syafaitaika. Maka baca di bibir aja. Ojo sampai keras-keras, di bibir aja. Ketika inzal itu, ketika mau keluar, alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faj'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Tahu ya. Serak mari. Lek katanya salah satu Ustaz di Anwar Taufik ya, Bi Mustafa pernah bilang, lek kekedawan dam, nah dulu saya menikah itu dikasih, lek kedawan dam, ya wis ketika kamu inzal gak apal bingung ya, apalan hilang waktu itu ya. Maka yang dibayangkan adalah, ya Allah, saya ingin anak saya menjadi anak yang solihah. Terus bayangkan siapa yang ingin punya anak yang seperti apa, seperti siapa. Misalnya seperti Habib Umar, seperti ini. Itu ketika itu bayangkan itu, doa kemudian bayangkan aku ingin punya anak seperti beliau. Kata beliau. Wa yanharifu 'anil qiblah wa la yastaqbiluha bil wiqa' ikraman lil qiblah, ya. Gak menghadap kiblat. Ya, gak menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Ya apa? Wis bayangno dhewe rek. Ya. Gak sampai menghadap kiblat intinya gitu. Ya sampean ini yang menghatu ini enggak menghadap kiblat gitu loh. Nah kiblatnya sana, jadi sampean enggak ngadep sana gitu loh. Paham ya? Yang ngadep sana. Ngadep sono ta ngadep kono ngadep ngetan. Ikraman lil kiblah, untuk menghormati kiblat. Wal yaqutta nafsahu ahla bitsaub. Nah, adabnya juga adalah ketika hubungan suami istri ditutupi pakai selimut, enggak telanjang bulat atau enggak selimut. Kalau enggak ditutupi selimut ya petang-petangan iku mang. Bisa ya. Bisa. Sik suwe prakteknya bener iki. Wis mari iki pembahasan ini sudah selesai rek. Nek lebih dalam lagi ono kitab dhewe tapi aku gak mau bahas karena sampean sih jauh daripada hal-hal tersebut kecuali sing wis kate-kate berumur ini ya. Ashab yang sudah berumur ini ya. Untuk yang sudah berumah tangga ya gawe bekal.